Hari ini kita akan sharing Bapak Ibu sekalian terkait hal yang simple, hal yang ringan ya, hal yang ringan terkait K3, yaitu mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di perkantoran. Seperti itu. Jadi konten hari ini cukup simple, ada dua Bapak Ibu sekalian. Yang pertama terkait peraturan dan penerapan K3 perkantoran bagaimana. Berikutnya adalah tentunya selain kita melaksanakan operasional, tentunya kita harus pastikan bahwa kita udah siap. Siap apa? Kita siap ketika terjadi kondisi darurat di daerah perkantoran kita. Seperti itu. Oke. Pendahuluannya adalah ini normatif saja terkait K3 ya. Apa itu K3? Yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi setiap aktivitas kita harus berbasic atau berfondasi pada K3 ini. Karena tentunya kalau kita bekerja, ya kita ingin datang ke lokasi kerja dengan selamat, pulang pun ketemu dengan keluarga kita dalam kondisi tidak kekurangan apapun seperti itu. Terus bagaimana untuk mencapai K3 itu? Tentunya kita butuh sistem manajemen K3 atau SMK3. Bisa adalah sistem itu adalah bagian dari sistem manajemen gedung perkantoran. Jadi tentunya sistem SMK3 pasti berintegrasi dengan sistem manajemen gedung di perkantoran dalam rangka untuk mengendalikan resiko yang berkaitan dengan kinerja. Untuk apa? Tentunya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, itu pasti. Karena kita kerja pengennya aman dan selamat. Yang kedua, tentunya ini manfaat yang kedua adalah efisien. Tentunya bos-bos kita ya atau direktur kita pasti pengen kinerja kita efisien. Ketika kita bekerja dengan aman, tentunya langkah kita atau kerja kita itu pasti efisien. Endingnya adalah kita mampu menghasilkan atau kita mampu produktif dalam bekerja. Produktif itu kita mampu menghasilkan jasa atau barang sesuai dengan kemampuan kita, tetapi tidak tetap aman di lokasi kerja kita. Seperti itu. Ini pendahuluan Bapak Ibu sekalian. Apa sih penting di K3 perkantoran itu? Ternyata cukup banyak insiden, Bapak Ibu sekalian, cukup banyak kejadian di perkantoran kita. Tentunya kalau kita bandingkan dengan eh, bisnis proses yang lain ya, misal mengenai konstruksi, mengenai pertambangan, manufaktur, memang perkantoran kadang lebih disepelekan. Dalam arti memang, oh jarang kejadian Pak, seperti itu. Tapi tentunya kalau dilihat dari beberapa berita saat ini cukup banyak insiden-insiden yang terjadi di perkantoran kita nih. Misal saya coba capture dari detik, ada teknisi terjepit lift nih di Semarang, usai menolong atau terjebak. Jadi pasti di kantor kita kadang mempunyai lift dan tentunya cukup harus dijaga sehingga tidak terjadi insiden di rumah kita. Sama kejadian di lift juga di perkantoran kita juga. Misal di berita selanjutnya kebakaran, paling sering kebakaran terjadi terakhir di gedung kejaksaan ataupun di gedung yang lain. Cukup banyak kejadian di itu perkantoran kita. Apa hal yang pernah terjadi Bapak Ibu sekalian yang di luar campur tangan manusia, misal juga ada gempa bumi. Gempa bumi cukup pernah terjadi ya di perkantoran. Tentunya itu hal yang nggak bisa kita hindari kita di sini, tapi yang kita bisa lakukan adalah kita bisa melakukan kesiapsiagaan ketika memang itu bencana yang diakibatkan oleh alam. Ini saya coba capture tren kejadian kecelakaan kerja ini yang terlapor di BPJS sampai dengan 2023 kemarin. Cukup naik seperti harga emas saat ini Bapak Ibu sekalian, cukup naik tren insiden di kerja kita. Ini yang terlapor di BPJS. Tentunya ada yang bilang cukup banyak nih yang mungkin yang nggak terlapor. Tapi intinya dalam yang kita bisa capture hari ini adalah insiden itu bisa terjadi kapan aja, Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, baik di perkantoran maupun di industri manapun itu pasti terjadi. Dan yang bisa dilakukan saat ini adalah kita coba sharing bareng hari ini untuk mencegah agar
tidak kejadian insiden di rumah kita, ataupun kita bisa mengingatkan rekan kerja kita, saudara-saudara kita, agar tidak terjadi insiden seperti itu. Oke, yang pertama kita coba bahas terkait peraturan dan penerapan K3 di perkantoran seperti itu. Oke, yang kita mulai dengan pengertian. Apa sih perkantoran itu Bapak sekalian? Perkantoran dalam Permenkes 48 2016 adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat karyawan melakukan kegiatan perkantoran, baik yang bertingkat maupun tidak bertingkat. Kalau di Jakarta cukup banyak perkantoran yang bertingkat, di beberapa daerah juga ada yang nggak bertingkat. Intinya ketika ada aktivitas administrasi, di sini ada aktivitas, ada perbaikan AC, ada aktivitas cleaning service, itu perkantoran pasti ada resiko di sana. Jadi perkantoran semua aktivitasnya pasti ada dan pasti beresiko yang butuh kita tanggulangi. Tujuannya apa, Bapak Ibu sekalian? Kita belajar mengenai K3 perkantoran. Yang pertama pasti adalah upaya pencegahan. Upaya pencegahan untuk mencegah atau mengurangi PHK dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja bagi diri kita maupun untuk teman-teman kita atau karyawan yang lain. Selesai kita mampu mencegah, kita harus mampu mempromot. Mempromot apa itu? Kita mewujudkan kantor kita itu sehat. Satu, harus sehat. Yang kedua, kantor kita aman. Yang ketiga, kantor kita bisa nyaman untuk bekerja. Apa endingnya? Kalau tempat kerja kita aman, sehat, dan nyaman, Bapak sekalian, kinerja kita akan produktif. Pasti gitu. Semua ketika kita mampu bekerja dengan aman dan nyaman, pasti kita mampu produktif, kita mampu menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan job desk kita dengan kondisi yang terbaik. Nih, kantor yang sehat, apa sih kantor yang sehat itu? Dari kantor yang sehat itu ada dua. Jadi yang pertama adalah pekerjanya yang sehat. Yang pertama pekerjanya sehat, yang kedua adalah tempat kerjanya yang sehat. Berarti itu adalah kantor yang sehat seperti itu. Jadi eh, kantor yang nggak sehat gimana? Berarti kok banyak rekan-rekan kerja kita yang sakit, misalnya kerjanya nggak sehat nih, banyak yang sakit, banyak yang nggak pernah masuk, banyak yang izin karena sakit, karena sakit itu berarti ada indikasi tempat kerja kita nggak sehat, atau malah organisasi tempat kerja kita nggak sehat. Misal kok banyak sekali sampah ya, kok banyak sekali nyamuk di rumah kita ya, atau di kantor kita ya, kok barangnya berantakan ya. Jadi jika itu ada di daerah perkantoran kita, maka bisa jadi kantor kita nggak sehat. Jadi untuk mensukseskan kantor yang sehat, berarti harus dipastikan bahwa memang karyawannya harus sehat, mennya harus sehat, dan tempat kerjanya harus kondisi yang sehat. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan nih. Penting nggak sih Pak penerapan K3 perkantoran ini? Kan insiden cukup kecil ya, atau dibandingkan dengan konstruksi cukup kecil. Penting karena perkantoran cukup multi aktivitas ya, banyak pekerjaan yang dilakukan. Misal ada administrasi, ada electrical, ada mechanical, ada cleaning service, ada mengenai transporter dan kawan-kawan. Cukup banyak aktivitasnya Pak, Bapak sekalian. Bahkan makin banyak aktivitas, kadang di gedung bertingkat yang sampai 20 lantai, banyak karyawan juga. Banyak aktivitas, banyak karyawan. Endingnya apa? Ini banyak resiko yang muncul Bapak Ibu sekalian. Severity dan frekuensinya bakal sering muncul seperti itu. Ketika resiko itu sering muncul dan kita tidak mampu menanggulanginya, banyak unsafe action, banyak unsafe condition di rumah kita, tapi kita nggak mampu menanggulanginya, maka kita harus bersiap-siap nih bahwa memang ada potensial kecelakaan kerja di rumah kita. Misalnya kebakaran, atau misal ada rekan kerja kita yang terpeleset di kantor kita, misal di kantor kita ada rekan kerja kita yang mungkin terjepit dengan barang-barang tajam di kantor kita, seperti itu. Jadi penting apa enggak? Jawabannya penting. Karena dimanapun kita berada, meskipun banyak yang berpikir kantor itu simpel kok Pak. Kantor itu simpel kok. Kantor itu nggak banyak bahaya ya. Tapi tetap namanya bahaya harus kita tanggulangi, resiko harus kita kendalikan sehingga tidak insiden di
tempat kerja kita seperti itu. Ya, kan belajar mengenai bahaya dan risiko. Bahaya itu apa? Bahaya itu adalah sifat-sifat intrinsik dari suatu zat atau proses berpotensi menyebabkan kerusakan atau membahayakan. Jadi semua yang dapat membahayakan diri kita, baik dari fisik, kimia, biologis itu menimbulkan penyakit atau menimbulkan kecelakaan kerja itu adalah ya, itu. Baik dari risiko kita biasanya bagi 5 ya. Kalau kita di K3 lingkungan kerja, kalau di perkantoran gimana? Biasanya ada empat ada empat pemimpin klasmen di perkantoran biasanya. Yang pertama itu adalah kebisingan bisa jadi. Mana kebisingan yang menyebabkan gangguan pendengaran atau debu ya. Debu ketika ketika area kerja kita tidak dibersihkan secara rutin, maka akan banyak debu di area kerja kita. Pencahayaan nih, misal area kerja kita cukup remang-remang atau kurang pencahayaan bisa mengakibatkan kelelahan pada mata kita. Dan yang keempat adalah bahaya terbentur elektrikal atau mekanikal. Ini yang hampir sering di perkantoran, bahaya tersayat, terbentur atau tersengat listrik mekanikal di area kerja kita seperti itu. Seperti gambar bawah ini ya, beberapa kasus ada yang terpleset ketika ada aktivitas cleaning service nih di kantor kita. Mungkin karena dia tidak melihat adanya sign atau ketika rekan kerja kita yang lagi ngepel tidak ada pembatas mesin di sana bisa berakibat insiden terpleset. Atau di sisi yang paling kanan ketika meja kerja kita, lemari-lemari kita atau file-file kita yang memang jarang kita terapkan di HR di rumah kita banyak debu itu bisa berpotensi gangguan pernapasan ya bagi teman-teman kita. Yang berikutnya bahaya kimia. Kalau kita bilang bahaya kimia di kantor dikit Pak, oke kita lihat. Kalau kimia pasti ngomongnya ke industri. Ternyata ada bahan-bahan kimia di rumah kita, di kantor kita, Bapak Ibu sekalian. Misal yang kita ambil gambar sisi kiri ini cukup banyak kita menggunakan solvent Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi dari cat atau thinner atau bisa aerosol untuk inseksida ya. Cukup banyak ternyata eh, bahan kimia yang ada di rumah kita kan. Kadang kita nyimpan solar dan kawan-kawan. Itu harus kita kendalikan. Jangan sampai kita menyimpannya tidak dikendalikan dengan baik. Misal kalau pernah di kantor saya, kita pernah menyimpan minyak tetapi ditaruh di botol aqua. Nah, itu cukup bahaya karena tidak tidak ada label dan simbol di sana sehingga dikira es teh manis nih. Nah, seperti itu. Jadi harus kita jaga agar tidak terjadi bahaya atau resiko ke rekan kerja kita. Chat pasti ada karena di kantor kita pasti ada aktivitas maintenance gedung ya, pengecetan, cat thinner itu pasti ada, sehingga itu harus disimpan dengan baik. Cat thinner selain baunya yang memang menyengat ya ketika di pernapasan, juga ketika kita tidak menyimpan dengan baik, cat dan thinner termasuk di flammable, jadi cukup berbahaya ketika kita salah nyimpan dekat dengan area panas atau panel listrik, maka bisa berakibat kebakaran di rumah kita. Yang berikutnya bisa di kantor ada ini nih, yang di pojok kiri bawah. Jadi ada pengharum ruangan. Nah ini pengharum ruangan cukup potensial juga, Bapak Ibu sekalian, itu aerosol ada zat kimia juga. Kadang-kadang kita kadang kalau kita lagi training, naruh di meja ada makan minuman dan di atasnya ada pengharum ruangan nih kadang-kadang. Nah itu cukup bahaya ya. Jadi makanan kita kesemprot setiap waktu oleh pengharum ruangan. Jadi itu adalah bahan kimia yang juga ketika terpapar ke tubuh kita dalam dalam jumlah yang tertentu maka bisa berbahaya bagi diri kita seperti itu. Itu mengenai bahaya kimia. Berikutnya bahaya biologi. Nah ini bahaya yang tersembunyi kadang-kadang. Tersembunyi karena kita tak nampak kadang Ibu sekalian. Apa itu? Biasanya biologi
kalau kita ngambil gambar yang di sisi kiri ini bahaya biologi yang tersebar dari pernapasan Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari area kerja kita yang kurang bagus ventilasinya, atau terkait rekan kerja kita yang sedang sakit ya, sedang sakit, ada bakteri di pernapas sehingga dia batuk atau jebakan virus, sehingga itu bisa tersebar ke teman-teman kita yang lain. Kenapa ketika kita batuk atau sedang flu, jadi kita wajibkan untuk menggunakan masker agar tidak menyebarkan virus di area kerja kita. Yang berikutnya tikus. Nah ini pes hampir setiap kantor ada, Bapak Ibu sekalian. Baik pes itu bisa berupa tikus, bisa berupa lalat, nyamuk, kecoa ya. Baik kita menyimpan barang terlalu lama, terutama di area yang lembab, terutama di area yang cukup banyak makanan atau tumpukan kertas, banyak tikus di sana, banyak nyamuk di sana yang bisa menyebarkan penyakit, ya banyak penyakit sehingga butuh kita kendalikan seperti itu. Yang ketiga yang terlihat di sisi kanan ini, biasanya di daerah kamar mandi kita, Bapak Ibu sekalian, pasti ada ujung-ujung yang lembab dan seperti jamur ya, seperti itu. Atau di kantor kita di bagian atas pojok ada laba-laba atau jamur. Nah itu biasanya juga harus kita segera kita hilangkan jamurnya, segera kita bersihkan. Dan itu potensial juga ada bahaya biologis bagi rekan kerja kita atau bagi kita. Berikutnya bahaya yang keempat, kita sebutnya bahaya ergonomi. Ini terkait aktivitas kita, jadi terkait benda lain atau barang lain, fisik, kimia, biologi. Ini ergonomi terkait postur kita yang janggal, kadang-kadang kita salah nangka atau kita sering membungkuk ketika bekerja, itu bisa berakibat ergonomi atau encok pegel itu bagi tubuh kita yang harus segera kita kendalikan agar tidak semakin beresiko bagi tubuh kita. Nah, ini yang paling krusial kalau di perkantoran. Kalau di industri biasanya capek selesai pulang. Kalau di perkantoran pasti resiko ini yang ini yang contoh-contohnya yang di perkantoran seperti ini. Ketika teman-teman di perkantoran sering lihat HP saat jalan, tadi ini bisa berakibat itu ya, leher kita akan kayak pegel gitu, seperti itu. Karena cara kita memandang HP-nya juga tidak proper seperti itu. Misal ini ketika kita bekerja dengan komputer, ketika posisi kita tidak lurus, tulang punggung kita sehingga membungkuk, itu juga bisa secara terus-menerus akan berakibat beresiko bagi tulang punggung kita. Nah ini, misal kita mengetik, sering di tangan kita ya, di ini yang sering ada kapalan di sini kadang-kadang, karena kita sering menggunakan mouse atau ngetik yang menapak pada meja, sehingga itu juga ada penyakit ya. Dan berikutnya seperti ini, jadi ketika kita menggunakan meja ketika kurang proper atau kurang bagus, maka posisi tubuh kita juga bisa berakibat gangguan pada perawatan kita. Berikutnya ini yang paling sering di perkantoran, yaitu bahaya psikososial. Risiko sosial terkait stres atau terkait kekerasan di tempat kerja kita, terkait transparansi, job desk, dan kawan-kawan. Jadi misalnya ada 6 poin, yaitu beban kerja kita yang berlebih, Pak. Kadang-kadang apa-apa saya, Pak, kalau saya bisa, saya ditunjuk, saya jadi PSC-nya. Jadi semakin banyak beban kerja kita berlebih, maka kita akan tidak fokus saat bekerja. Endingnya adalah bisa berakibat mungkin ketika kita naik turun tangga karena kita nggak fokus, jadi insiden seperti itu. Atau yang kedua terkait ketidakfokusan bekerja nih, berarti kita sudah melaksanakan hal yang lebih untuk perusahaan, kadang-kadang kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu bahaya psikososial yang harus kita kendalikan. Yang ketiga, konflik tempat kerja, itu hal yang wajar. Konflik itu ada dua, konflik yang positif sama negatif biasanya. Jadi konflik yang negatif itu cukup berbahaya karena
tadi berarti tidak kita jadi tidak produktif kalau kita kebanyakan konflik di rumah kita dan rumah kerja kita. Berikutnya kurang penghargaan sama seperti poin nomor 2. Yang kelima kurangnya dukungan dari rekan kerja maupun atasan. Jadi kita terkesan kerja sendirian nih di kantor. Jadi yang keenam ini yang kadang-kadang terjadi, job desk saya A, tetapi kok malah disuruh B sama C sama D seperti itu. Ya, jadi amplopnya cuma satu tapi kerjanya banyak. Nah, seperti itu bahaya-bahaya resiko yang sering muncul di kantor karena terkait faktor psikologi ini. Nah, ini ya, berarti semuanya tergantung mindset Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika gaji 5 juta kita, gaji 5 juta tapi mengeluh itu kurang bagus. Yang bersyukur adalah gaji 50 juta tapi kita bersyukur ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tergantung mindset kita. Jadi yang ke itu terkait dengan work life balance, berarti kita harus mampu menyeimbangkan antara kerja sama keluarga. Jadi enggak, kadang kita harus mampu mengatur itu karena jangan membawa masalah keluarga di pekerjaan, jangan membawa masalah pekerjaan di keluarga. Jadi makin berabe semuanya. Jadi kita harus mampu mengatur itu semua, harus mampu balancing antara work sama keluarga kita, sehingga kita bisa sama-sama nyaman, nyaman ketika bekerja di kantor dan nyaman ketika keluarga di rumah. Intinya apa? Seperti ini nih. Intinya kalau udah banyak pikiran, kalau udah banyak masalah di kantor, pasti saya mau riset apa enggak ya, seperti itu. Pasti jika cukup banyak bahaya-bahaya psikologi kantor kita pasti ada kepikiran untuk riset atau enggak. Seperti itu. Tentunya itu pilihan. Jadi silakan kita semua mampu membuat kantor kita senyaman mungkin dengan coba menghilangkan faktor psikologi yang tadi sehingga kita bisa bekerja dengan baik di kantor kita. Oke, ini contoh hierarki penilaian risiko sebenarnya itu umum. Jadi ketika ada bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi atau psikologi, tentunya kita mampu mengendalikan itu semua. Yang pertama adalah yang paling bagus adalah paling efektif di sini, dieliminasi. Kita mampu mengeliminasi resiko-resiko yang muncul. Misalnya tadi bahaya fisik terkait panas, ya kita mampu melihat sumber panasnya apa, apakah bisa kita hilangkan sumber panas itu sehingga tidak menimbulkan resiko ke tempat kerja kita seperti itu. Substitusi biasanya kalau di industri kita mampu biar alternatif nih. Misal di kantor kita kita menggunakan aerosol pengharum ruangan yang menggunakan bahan kimia, tapi ini berakibat bahaya nih. Kita bisa menggunakan pengharum ruangan yang lain yang dari bahan alam yang lebih sehat sehingga tidak mempengaruhi pernapasan kita. Gitu. Engine control biasanya ini untuk teman-teman di aktivitas elektrikal mekanikal ya, untuk harus ada sebuah sistem yang membatasi kita antara kita dengan mesin sehingga tidak ada insiden ketika kita mengoperasikan mesin atau melakukan perbaikan di mesin. Administrasi kontrol jadi pengendalian yang keempat ya semakin tidak efektif. Biasanya kalau ini yang paling banyak di kantor, jadi cukup banyak peraturan-peraturan yang tertempel di kantor. Misal awas hati-hati ketika ada aktivitas pembersihan lantai atau ketika terjadi kondisi darurat jangan menggunakan lift atau apa. Biasanya itu paling banyak di kantor. Yang paling terakhir APD ini sangat jarang digunakan di kantor, mungkin paling banyak di area engineering yang menggunakan APD ketika melakukan perbaikan. Ini 5 hierarki yang harus kita gunakan. Tentunya kita harus memilih dan memilah mana yang paling baik, mana yang paling efektif di perkantoran kita. Oke, ketika kita mengenai standar K3 perkantoran, Bapak Ibu sekalian, jadi ada 2 hal yang harus kita laksanakan untuk coba mereduce, coba menghilangkan faktor-faktor yang tadi. Kita harus menghilangkan faktor-faktor yang tadi. Ketika kita nggak mampu menghilangkan faktor-faktor 5 tadi, maka akan terjadi insiden di rumah kita. Apa yang harus kita lakukan? Ada 2 hal kalau kita lihat di peraturan ini. Yang pertama adalah
kita harus mampu membentuk dan mengembangkan SMK 3 perkantoran. Yang pertama. Yang kedua adalah kita harus menerapkan standar K3 perkantoran di rumah kita. Jadi 2 poin inilah yang bisa kita lakukan, yang bisa kita rencanakan, yang bisa kita implementasikan di perkantoran kita, sehingga kita mampu mencegah faktor-faktor bahaya di rumah kita. Untuk SMK 3 cukup simpel, ini sesuai dengan PP 50 tahun 2012. Jadi kita menerapkan poin PDCA, poin Plan Do Check Action untuk mengenai K3 perkantoran ini. Yang A, kita menetapkan kebijakan. Jadi udah pasti ada di semua perkantoran yang menerapkan sistem manajemen pasti mempunyai kebijakan mengenai K3. Upaya pencegahan kecelakaan kerja, upaya pencegahan PHK. Jadi kalau visi kebijakan kan ada upaya pencegahan, yang kedua ada mengenai memenuhi semua peraturan terkait K3, yang terakhir adalah pasti ada perbaikan dan berkelanjutan. Pasti ada terpampang kebijakan K3 bisa bergandengan dengan visi misi perusahaan. Dari kebijakan itu kita mampu membuat perencanaan K3, Bapak sekalian. Kita bisa membuat rencana K3, apa program yang harus kita laksanakan untuk menopang, untuk mensukseskan kebijakan K3 yang tadi di perkantoran. Bisa jadi kita ada perencanaan terkait perbaikan gedung atau perbaikan sistem AC, sistem ventilasi udara di perkantoran, sehingga mampu mereduce bahaya biologi di AC kita, seperti itu. Yang ketiga, kita dari perencanaan tadi, kita harus membuat atau melakukan rencana K3 yang tadi. Rencana K3 harus kita laksanakan sesuai dengan timeline, sesuai dengan PIC yang ada, sesuai dengan sumber daya yang ada. Jadi kita melaksanakan K3 sesuai dengan rencana yang awal. Tentunya ketika kita melaksanakan rencana K3 ini, poin berikutnya adalah kita harus mampu memantau dan mengevaluasi kinerja K3 kita. Kita mampu mengevaluasi kinerja K3 kita dengan apa? Yang pertama, biasanya kalau kita terapkan K3, kita bisa melaksanakan kontrol. Jadi tim perkantoran ada tim HSE, THS atau SHE, atau tim P2K3 yang lain. Kita mengontrol nih, kita melaksanakan safety patrol di rumah kita, di kantor kita. Yang kedua, bisa jadi kita melakukan pengukuran di lingkungan kerja kita. Jadi kita harus melakukan pengukuran fisik, kimia, biologi, ergonomi, psikologi di kantor kita. Jadi kita tahu apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita laksanakan tadi. Itu ternyata berefek positif nih bagi perkantoran kita. Misal kita ada upaya meningkatkan pencahayaan karena kantor kita tahun lalu kurang terang. Jadi kita harus ukur nih bagian mana yang memang kemarin itu masih redup, kita ukur penerangannya sehingga sudah memenuhi dengan baku mutu yang ada, seperti itu. Pun sama ketika kita ada perkantoran kita ada program terkait pest control, karena kantor kita tahun lalu cukup banyak tikus, Pak, cukup banyak lalat atau nyamuk. Kita ada program pest control, kita evaluasi apakah faktor biologi yang ada di rumah kita itu sudah menurun nih. Lalatnya udah semakin turun, tikus sudah nggak ada, terus nyamuk sudah nggak ada, dan ketika kita ngecek faktor biologi, misalnya menggunakan cawan Petri di tempat makan kita atau di kantin kita, udah nggak ada faktor biologi, itu bisa kita lakukan. Terakhir, SMK 3 pasti semua sistem ada peningkatan dan peninjauan kinerja SMK 3. Itu yang pasti, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita evaluasi, Bapak Ibu sekalian, pasti harus kita bahas, harus kita review bersama manajemen, apa yang masih kurang, apa yang masih menjadi outstanding, itu yang harus kita bahas, sehingga apa yang udah close itu benar-benar close di tahun ini. Jangan sampai apa yang udah close di tahun ini bakal muncul lagi di tahun depan. Tapi kita fokus improvement apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, sehingga
kita bisa mengurangi, mencegah terjadinya insiden dari perencanaan yang sudah kita lakukan. Seperti itu. Ada beberapa manfaat yang kami capture ya ketika kita menerapkan SMK 3 perkantoran. Yang pasti poin pertama adalah meningkatnya kinerja kesehatan dan keselamatan, itu hal yang pasti. Ketika kita mampu menerapkan sistem ini, maka kinerja K3 di kantor kita pasti meningkat. Kalau meningkat, otomatis poin yang kedua, berarti biaya terkait insiden atau kecelakaan kerja pasti menurun, Bapak Ibu sekalian. Ketika kantor kita banyak yang sakit, semakin banyak lembur, biaya semakin membengkak. Ketika kantor kita banyak yang sakit, banyak kecelakaan, makin banyak biaya untuk pengobatan, kos pasti membengkak. Seperti itu. Jadi ketika kerja kita aman dan nyaman, kos terkait insiden pasti itu turun. Yang ketiga, peningkatan moral dan dukungan staf. Tentunya ketika lingkungan kerja kita aman, nyaman, dan sehat, dan selamat, pasti ada moral yang meningkat di tubuh bagi teman-teman ataupun hubungan staf sehingga semakin semangat dalam bekerja. Yang keempat, ketika biaya udah turun, moral karyawan semakin meningkat, ini adalah perbedaan manajemen, pasti bisnis kita akan efisien. Efisien berarti bakal banyak waste atau limbah atau kos-kos yang nggak penting itu bakalan hilang. Tentunya ketika kos yang nggak penting itu hilang, maka pendapatan yang bisa kita dapatkan lebih untuk perusahaan. Yang kelima, meningkatnya citra publik dan proses tentunya ketika kantor kita aman, kita tidak ada kecelakaan kerja, citra publik dari kantor kita akan makin meningkat. Akan berbeda jauh ketika kita di blow up oleh suatu media. Di perusahaan kita itu banyak insiden di sana, atau kemarin kejadian di Karawang misal ada terkait limbah medis yang terblow oleh media. Berarti kan kelihatan bahwa kantor ini ketika tidak melaksanakan sistem K3L, maka akan insiden buruk nih, karena udah terblow oleh media, maka citra perusahaan akan semakin menurun. Dan yang nomor 6, tentunya kita mampu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan. Yang ketujuh, meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedelapan, meningkatkan tanggung jawab perusahaan dan sosial. Jadi ini adalah SMK 3 ini cukup penting, jadi baik untuk internal maupun untuk eksternal, maupun untuk tetap meningkatkan revenue produk bisnis kita. Tapi yang paling penting adalah dengan penerapan SMK 3 ini, kita menerapkan plan recheck action di SMK 3 ini, bisa membuat organisasi kita, perusahaan kita itu akan semakin sustain. Sustain itu bisa berlanjut dan bertanggung jawab baik untuk karyawan internal maupun untuk masyarakat di sekitar. Oke, tadi kita udah membahas terkait SMK 3 perkantoran. Nomor 2, selesai kita membahas SMK 3, bagaimana cara kita untuk menerapkan standar K3 di perkantoran seperti itu. Ada 3 poin penting, ada 4 poin penting, yaitu mengenai keselamatan, kesehatan, cash link, dan ergonomi di perkantoran. Kalau mengenai keselamatan kerja perkantoran, ada 4 poin penting, yaitu terkait pelaksanaan, pemeliharaan, dan perawatan ruang. Itu paling penting. Yang kedua, desain dan tempat kerja. Yang ketiga, penempatan dan penggunaan alat perkantoran. Yang keempat adalah pengelolaan listrik dan sumber api. Nah, ini yang pertama, terkait pemeliharaan dan perawatan ruang perkantoran. Pastikan, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi penanggung jawab perkantoran di masing-masing area, pastikan lantai itu bebas dari licin, cekungan, miring, terlubang, sehingga karyawan-karyawan itu bisa berakibat cedera atau kecelakaan kerja. Foto nomor 1 itu hal yang pasti. Foto nomor 2 pasti dilakukan oleh tim cleaning service kita. Kadang yang suka kelewat ada di sini. Di bagian anak tangga, kadang-kadang di beberapa perkantoran itu tidak dilengkapi oleh handrail kadang-kadang. Yang kedua, yang paling penting itu tidak ada anti-slip atau sen pada saat anak tangga naik atau turun. Ini penting Bapak Ibu sekalian, ini hal yang sepele. Tapi
banyak insiden-insiden terjadi ketika ada perbedaan ketinggian di rumah kita. Jadi kita harus memberikan sign di sini warna kuning hitam. Yang kedua adalah kita bisa memberikan anti slip di anak tangga kita, ya kita bisa mengurangi insiden ketika naik atau turun karyawan kita atau tamu saat berada di kantor kita. Nomor dua nih, terkait desain alat dan tempat kerja. Nah, ketika kita mampu menyusun dengan baik mengenai lemari, lalu lalang, jalur, mengenai teknik kabinet, jadi kita harus mampu mengatur itu. Kenapa? Karena beberapa karena finding seperti itu dengan baik, kita enak layout dengan baik, sehingga kita mencegah insiden di ruang kerja kita. Nah ini cukup banyak ya, karena seperti ini, lah dibiarin terbuka, Bapak Ibu sekalian. Berarti kita naruh benda yang berat di atas, kita berantakan seperti ini, cukup bahaya. Kadang-kadang, Pak itu biasa Pak menumpuk, enggak, itu bukan hal yang biasa. Jadi memang area kerja tergantung orangnya masing-masing. Kita harus mampu mengatur karena ini bisa berakibat insiden bagi dia sendiri, beliau sendiri yang dari sini, ataupun rekan kerja kita yang lewat dari situ. Nah, seperti ini nih. Gimana kalau udah seperti ini, potensi kebakaran karena listrik, dia tidak bisa keluar ketika ada insiden, cukup bahaya Bapak Ibu sekalian. Jadi desain alat tempat kerja harus kita layout mapping dengan baik, mana yang penting, mana yang nggak penting kita harus pilih, penempatan harus bagus sehingga tidak ada insiden karena masalah hal yang sepele. Yang ke yang ketiga, penempatan dan penggunaan alat kantor. Nah, ini simple dan lagi-lagi cukup sepele ya. Kita pasti menggunakan staples. Kita pasti menggunakan gunting di kantor. Kita menggunakan peraut, cutter dan kawan-kawan. Ada benda tajam di sana, Bapak Ibu sekalian. Atau siku-siku pada lemari atau di kursi atau di meja. Itu juga hal yang simpel, hal yang kadang kita nggak terpikirkan, itu yang paling banyak menyebabkan insiden. Nah, biasanya kalau di perkantoran untuk siku-siku yang tajam bisa dibuat curve atau memang diberikan penahan seperti ini. Itu bisa mengurangi terjadinya kaki tersayat ketika terkena ini. Atau ini yang kadang-kadang ada kita meletakkan cutter di baju lemari. Jadi orang atau masih dalam keadaan terbuka seperti ini, cukup bahaya. Jadi cukup membahayakan rekan kerja kita ketika akan mengambil barang di daerah situ terkena ujung tajam dari kanker itu. Atau yang berikutnya, ketika kita setelah selesai menggunakan cutter ini, kita atau cara kita memotong bisa menyebabkan bahaya. Gitu. Tadi kita ngomongin terkait desain, kita ngomongin penempatan. Nah, yang nggak kalah penting, yang paling banyak kejadian kebakaran di perkantoran adalah listrik dan sumber api seperti itu. Jadi listrik di perkantoran cukup banyak, baik itu listrik maupun dari perkabelan. Jadi kita harus jaga kolaborasi dengan tim yang tersedia atau dengan tim engineering yang ada, sehingga insiden listrik bisa kita kurangi. Ini contoh Bapak Ibu sekalian, supaya kita membiarkan ini yang kadang terjadi baik di rumah kita maupun di perkantoran kita, listrik. Satu, mungkin perkabelannya yang kurang aman, atau kita terlalu banyak menumpuk stop kontak di rumah kita dan di kantor kita. Itu cukup bahaya. Kita membiarkan ini terjadi, misalnya kita pulang dari kantor, kita membiarkan stop kontak kita yang seharusnya bisa kita lepas dari masih tercolok, ataupun memang terlalu banyak beban bagi stop kontak kita, bisa berakibat seperti ini. Gitu. Atau di gambar ini, ketika ibu-ibu sedang memasak, tolong pastikan bajunya ya, kalau pastikan baju yang ada di sini tidak terkena lidah api atau tidak panas, karena
akan membakar tubuh atau baju tubuh kalian. Nah, ini yang paling eh, jadi primadona di kantor. Colok-colokan listrik pasti semakin banyak atau semakin bahaya baik sekalian, cukup banyak insiden terkait api, terkait listrik yang harus kita tanggulangi, kita rapikan seperti ini, seperti ini. Atau kita coba membiarkan stop kontak kita yang rusak, ya, yang rusak, stop kontak kita yang rusak seperti ini, sehingga ini juga potensi kebakaran di rumah kita. Tadi kita udah membahas 4 poin penting terkait dengan perkantoran, mulai dari desain, daripada tempat kerja kita, kelistrikan, dan mengenai apa terkait housekeeping di rumah kita. Terus untuk kesehatan bagaimana Pak? Ya kalau kesehatan ada 4 poin penting yang harus diterapkan di kantor kita. Yang pertama adalah pasti fungsi promotif, yaitu fungsi peningkatan kesehatan. Yang kedua fungsi pencegahan. Yang ketiga, ketika udah nggak bisa dicegah, pasti kita harus punya prosedur untuk melakukan penanganan, penanganan ketika ada penyakit atau kerja di kantor kita. Dan yang keempat, kita ada prosedur pemulihan, pemulihan bagi karyawan yang terjadi insiden. Untuk promosi cukup mudah. Promosi bisa itu sering dilakukan oleh teman-teman dari ASN atau institusi. Itu bisa kita bisa memberikan promosi kesehatan berupa edukasi baik media ya, baik media bisa fokus aku tempel-tempel di papan rumah atau lewat TV, video dan kawan-kawan, kita bisa masukkan itu sekalian terkait berlaku hidup bersih dan sehat, bisa pencegahan penyakit menular dan rokok dan kawan-kawan. Kita bisa memberikan edukasi secara simpel dan cukup jelas sehingga bisa diterapkan ke teman-teman yang lain. Nah, bisa seperti ini kita bisa tempel nih, kita bisa ngambil dari websitenya Kemenkes terkait promosi kesehatan, kita bisa taruh di video kita bisa taruh di papan kita, cara mencegah demam berdarah. Karena kan dengan kita udah mampu mencegah itu, otomatis akan mengurangi penularan ke teman lain. Misal saat di tempat kerja kita banyak yang terkait diabetes atau terkait TBC mungkin ada, kita pasang papan pengumuman terkait itu sehingga kita bisa tahu nih ketika kita bisa mencegah ketika terjadi diabetes atau itu kita bisa apa yang kita lakukan. Hal ini kita juga bisa memasang logo cuci tangan secara rutin di kamar mandi atau di tempat makan. Kita sediakan sabun di tempat kita dan itu bisa meningkatkan perilaku hidup sehat di tempat kerja kita. Yang paling penting ini tidak boleh meninggalkan makanan atau minuman di tempat meja kerja kita, Bapak Ibu sekalian. Dan kita lupa nih, habis lembur makan di meja kantor, terus kita menggunakan istilah nasi padang atau apa. Jadi endingnya besoknya bakal banyak sembuh, bakal banyak alat atau apapun itu bisa bahaya bagi diri. Yang berikutnya, pastikan membuang sampah di tempatnya, itu yang pertama. Yang kedua, tempat sampah kita harus tertutup ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa harus tertutup Pak? Ya karena tikus bakal memporak-porandakan tempat sampah kita, atau tikus bakal untuk membawa sisa sampah ini ke tempat yang tempat kita, jadi malah menjadi tanda bakteri atau kuman ini. Berikutnya peregangan tubuh itu hal yang pasti ya kita lakukan setiap 2 jam sekali atau kemudian waktu dan melakukan peregangan sehingga bisa rileks untuk kita mau di kita. Tadi upaya promosi yang bisa kita lakukan untuk sekalian, upaya promosi meningkatkan awareness
tingkatkan kualitas teman dalam upaya mereka harus mampu diri sendiri dengan terus upaya pencegahannya apa? Jadi kalau upaya pencegahan kita semampu menemukan secara dini kasus penyakit di kita di perkampungan kita. Cara simpelnya adalah ketika check up bisa diperhatikan, bisa pra penempatan, bisa saat berkala tiap tahun sekali, kemudian khusus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, tadi kita udah upaya promosi, udah upaya pencegahan, udah kita lakukan penanganan. Nah, itu harus kita pikirkan juga supaya bisa jadi di tempat kerja kita ada insiden, jadi upaya penanganannya seperti apa. Jadi pada insiden, tentunya kita harus ada petugas P3K di kantor kita. Bukan hanya petugasnya, ada kotak P3K, ada isinya. Atau ada lagi klinik, harusnya ada klinik di kantor kita. Jika klinik masih belum mampu, maka harus ada mekanisme rujukan ke vaskes mana yang terdekat, yang paling tepat untuk menyelamatkan rekan kerja kita ketika ada insiden dalam kerja atau terjadi penyakit akibat kerja. Jadi harus ada. Jadi mau nggak mau, Pak, nggak pernah kejadian, ya harus kita siapkan karena P3K itu wajib harus ada kotaknya, harus ada petugasnya, bisa ada klinik atau klinik di kantor kita kerjasama dengan kesehatan terdekat sehingga pada insiden pada kerja tertangani dengan baik, ada rule of game yang bagus. Jadi jangan sampai kita sama-sama bingung ada insiden tapi harus ngapain, karena ketika ada insiden pasti ada golden time yang harus kita jaga sehingga kita mampu menyelamatkan rekan kerja kita agar selamat setelah terjadi insiden. Yang keempat, tadi kita udah upaya promosi, pencegahan, kita berikutnya ada penanganan. Yang keempat, tentunya ketika ada rekan kita yang sedang insiden, ada program untuk kembali bekerja. Jika dia mampu bekerja di tempat yang sama, alhamdulillah. Tapi ketika dia nggak mampu bekerja di tempat yang beda, jadi kita tempatkan ke tempat yang lain dengan kondisi yang lebih ringan agar dia tetap produktif. Tadi terkait standar kesehatan kerja, Bapak Ibu sekalian. Standar yang keempat adalah terkait cashlink. Cashlink, bagaimana agreement kerjanya? Ada 1, 2, 3, 7. Ada 7 poin penting kesehatan lingkungan. Supaya yang awal tadi kita ngomong terkait manusianya. Sekarang kita akan bicara terkait sarana dan prasarana yang ada di perkantoran kita. Yang pertama, sarana bangunan kita, gedung kita itu harus dinyatakan memenuhi syarat kerja. Apa itu biasanya ini kriteria rumah sakit bisa kita pakai Bapak Ibu sekalian terkait komponen penataan ruangan itu, cara levelnya bagus, mengenai ini kamar tidur, mungkin mengenai kantor kita juga harus nyaman, terkait penyimpanan makanan di kantor kita, di kantin kantor kita, atau di pantry kantor kita harus bagus, memiliki pengolahan limbah rumah tangga. Jadi harus ada tempat pengolahan limbah rumah tangga, baik itu limbah cair maupun limbah padat di kantor kita. Tidak terdapat binatang penular penyakit. Kita pastikan tidak ada nyamuk, tikus, lalat ya di rumah kita, karena adalah faktor-faktor penyakit dan harus kita hilangkan dari rumah kita atau kita. Intinya ventilasi harus sudah cukup, jadi kita menggunakan AC ya. Yang berikutnya memiliki kuantitas dan kualitas air yang dibutuhkan. Jangan sampai kita di kamar mandi airnya habis, atau kita di kamar mandi mau kamar mandi sholat ataupun untuk airnya kurang atau airnya kotor juga. Kita akan bertanya yang berikutnya kualitas udara, dan berikutnya mengenai sumber pencahayaan alami dan bangunan tidak terbuat dari bahan yang berbahaya. Itu kriteria yang bisa kita adop Bapak Ibu sekalian di gedung kita sehingga kita dinilai gedung kita itu sehat, dan sehat itu berarti gedung kita sehat, karyawan kita sehat, jadi kerja kita bisa sehat juga.
Berikutnya penyediaan air. Air kita biasanya kalau di Jakarta memang menggunakan langsung ya dari air pump, dari Aitra. Jadi kita udah pakai air pump, tapi tolong dipastikan kualitas air yang nyampe di kantor kita itu bagus. Mau nggak mau kita harus lakukan pemeriksaan secara rutin, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita gunakan 6 bulan sekali untuk memeriksa. Bisa jadi dari air dari sumber atau dari bukti air kita bagus, tapi nyampe ke rumah kita, nyampe ke kantor kita, nyampe ke tanduk kita itu kotor. Bisa Pak, bisa. Itu pernah kejadian. Mungkin ada kebocoran di pipa jaringan ataupun dari endapan yang turun ke bawah, sehingga harus kita uji lab untuk memastikan tidak ada faktor fisika, faktor kimia, faktor biologi yang bisa berakibat resiko bagi kita dan pendidik kita. Yang berikutnya, kita udah ngecek Pak, udah, tapi tolong pastikan teman-teman metode suntik juga menguras tandon air kita. Jadi seperti ini Pak, tandon air kita banyak lumpur dan banyak lumpur kecil seperti ini. Jadi harus dibuat secara rutin. Biasanya tiap lebaran, kadang-kadang ya tiap lebaran, tiap tahun sekali kita kuras secara rutin sehingga pendapat ini tidak terbawa di sistem. Jadi yang pertama bisa menyebabkan penumpukan di pipa kita atau kotor malah rusak toilet. Ini hal yang umum. Toilet harus terpisah antara pria dan wanita, harus bersih, tidak ada genangan air, tersedia air bersih dan sabun, harus bikinnya secara teratur, dan memiliki penunjuk yang khusus. Jadi pastikan ada PIC untuk kebersihannya secara khusus. Poin nomor 6, tidak ada kotoran, serangga, kecoa, tikus, laba-laba di toilet kita. 7, jika ada kerusakan segera diperbaikin. Jika kerusakan keran air segera diperbaikin. Kadang keran air eh, kita balut, kalau bisa rusak kita balut, kita biarin netes, itu bahaya. Yang pertama memang efisiensi energi kita turun karena makin banyak air yang terbuang, atau akan ada genangan di kamar mandi kita karena air yang terus menetes, itu bisa menyebabkan insiden bagi kita atau teman kita yang lain. Yang berikutnya, akses ventilasi yang cukup dan penerangan alami. Karena toilet itu adalah area yang kotor ya. Jadi pastikan ventilasinya bagus sehingga tidak mempengaruhi pernapasan kita. Yang kesembilan, memiliki media kampanye dan kegiatan edukasi untuk menggunakan toilet. Nah, ini harus ada Bapak Ibu sekalian. Biasa kita pasang seperti ini nih kalau di kamar mandi ya. Jadi gunakan secara bagus atau duduk, membilas, menyiram dengan bersih, buanglah sampah pada tempatnya, buang air yang tertib. Kita pasang ini bagi kalian. Kenapa kita mampu meningkatkan awareness teman-teman? Karena toilet ini milik bersama, ya kan? Jadi kita mampu menjaga kebersihannya untuk kenyamanan kita dan teman kita yang lain. Terkait kebersihan, jadi terkait urincap, kita bisa tempel nih terkait urincap. Jadi ketika teman-teman buang kecil, ketika ketahuan nih kalau misalnya kuningnya terlalu pekat, dia dehidrasi parah. Jadi itu bisa meningkatkan atau bisa memperomot awareness kita dan teman-teman terkait kesehatan. Jadi kita bisa upaya pencegahan agar tidak penyakit dan tinggi. Yang berikutnya, tolong jaga kebersihan. Yang pasti kalau dari sisi lantai pasti bersih, kadang-kadang pasti bersih dari kotoran atau jejak kaki atau air pasti bersih. Tapi yang paling kadang terlupa adalah adanya sarang laba-laba yang berada di zona atas plafon kita. Kadang terlupa, jadi sarang penyakit juga. Jadi harus dijadikan item checklist, harus dijadikan item rutin untuk dilakukan pembersihan oleh BIS kita. Pengelolaan limbah, nah ini juga kadang terlewatkan kita di kantor. Tolong pastikan saluran air di kantor ini Pak, bukan tugas saya, nggak apa-apa. Jadi tolong sampaikan ke building maintenance Bapak Ibu sekalian dan juga pastikan saluran air pembuangan tidak ada macet. Efeknya apa Pak? Efeknya mungkin banjir meluap ke rumah kita, ya kan? Korban bakal rumah kita atau bisa menjadi sarang nyamuk di lokasi ini. Malah bagi Pak ada penyakit lagi. Yang berikutnya,
membuang sampah sesuai dengan kategori. Kalau di kantor bisa ada tiga, organik atau organik sama dibagi tiga, monggo bisa tiga kriteria, bisa dibikin kriteria gantung di area masing-masing. Dan please, kalau yang di kantor, ketika ada pecahan kaca, mungkin ada gelas yang pecah ataupun piring ataupun kaca yang pecah itu, tolong ketika teman-teman buang itu jangan sampai dicampur secara langsung di tempat sampah ya, dikasih identitas khusus, sehingga kasihan kalau cleaning service kita bekerja untuk mengambil karena kaca cukup bahaya. Jadi tolong diamankan, kita bisa mengamankan teman-teman kerja kita yang teman CS kita yang mengambil sampah itu, atau yang habis makan sate nih, makan sate yang pakai tusuk sate itu lah, itu udah nggak dapat satenya, malah yang ngambil sampah kena tusuk satenya, itu juga bahaya. Jadi tolong pastikan benda yang tajam yang di tempat sampah itu terbungkus dengan baik, dikasih tahu ke teman servis, Pak hati-hati ini memang bahaya di sampah tapi kondisi baik agar tidak menyukai. Yang berikutnya, tempat building maintenance, pastikan tidak ada sampah permukaan. Nah, ini ketika numpuk, maka bisa banyak alat, banyak bau di rumah kita, karena faktor penyakit yang kita pakai sabun ini harus kita tempel di tempat cuci tangan kita, dan kita bisa meningkatkan awareness, pastikan tangan kita karena tangan kita kotor, selesai kita bersih atau memegang barang yang kotor, bisa harus bersih kita cuci. Nah, juga sama, kita mampu mengendalikan faktor atau binatang pembawa penyakit. Jadwalkan pest control di area kerja Bapak sekalian, jadwalkan penempatan perangkap tikus, pembersihan rutin oleh pest control, jadwalkan terkait fogging Bapak Ibu sekalian di tempat kerja kita, baik fogging indoor maupun fogging outdoor untuk insek dan kawan-kawan. Dan tadi upaya teknis, tapi yang paling penting kita harus mampu membuat 3M di rumah kita. Jadi pastikan tidak ada jentik yang di kita. Kita bisa menabungkan abadi, bisa mengurangi tumpukan baju yang mungkin di workshop atau di yang kita, atau kita pastikan sampah itu terbuang secara langsung ketika kita pulang kerja, dan atau ketika nggak mau terbuang maka sampah itu tertutup agar tidak ada penyakit kembali dari binatang atau kotor. Oke, berikutnya tadi udah terkait K3, kita coba bahas terkait siap-siaga darurat. Penting nggak Pak? Penting nih, karena seperti awal tadi, dua hal yang paling jadi primadona di pertanggal itu adalah kebakaran sama gempa bumi yang sering kita kejadian. Jadi kita akan bahas dua hal ini, yaitu apa itu tanggap darurat. Kejadian darurat adalah kejadian abnormal yang di luar rencana ya. Kebakaran nggak mungkin kita rencanakan. Gempa bumi juga sama, nggak mungkin kita rencanakan, tetapi itu bisa mengakibatkan fatalitas sebagai sekalian. Fatalitas atau kritis bagi manusia dari fasilitas. Kalau kita ngomong kebakaran, pemimpin klasemen sementara adalah kebakaran. Kalau kita lihat investigasi dari kepolisian apa, pasti adanya kerusakan atau abnormality karena instalasi listrik. Pasti itu kalau ada kebakaran, oh korsleting, ada kebakaran, korsleting, pasti seperti itu. Jadi pasti menjadi poin paling penting. Poin yang kedua adalah di area penyimpanan bahan bakar atau gas atau solar kerja kita. Mungkin di kantor kita ada solar, penyimpanan solar, ada penyimpanan LPG atau gas, itu yang di kitchen. Jadi itu yang jadi potensi kebakaran. Yang berikutnya adalah unsafe action dari teman-teman yang merokok. Dan ada puntung rokok yang belum selesai padam dibuang dalam tempat sampah yang ada kertasnya, itu jadi penyebab saja kebakaran. Atau hot box kita dalam kerja engineering, pengelasan pemerintahan yang ketika percikan apinya mengenai tinder atau mengenai kertas atau yang lainnya, ketika melakukan ini adalah 5 poin yang harus kita cegah.
bagaimana mencegahnya kalau listrik titip Bapak Ibu sekalian, matikan kelistrikan selesai dipakai ya. Kalau pastikan matikan dan cabut stop kontaknya ketika sudah dipakai. Yang berikutnya tidak menumpuk steker atau colokan. Yang berikutnya rawat bisa listrik secara berkala. Tolong rawat dengan baik. Tolong pastikan perkabelan sesuai dengan peraturan yang ada. Jauhkan benda mudah terbakar dari instalasi listrik. Jadi tolong pastikan kita menyimpan aerosol, mungkin penghilang nyamuk atau bakteri aerosol, minyak wangi, cat cleaner itu benda mudah terbakar. Pastikan tidak dekat dengan colokan listrik. Yang berikutnya, ketika ada sedikit kerusakan atau ada hal yang abnormal di kelistrikan kita, segera lapor Bapak Ibu sekalian ke pihak yang berwenang atau ke. Ketika Bapak Ibu sekalian menyimpan gas atau BBM, tolong pastikan mempunyai safety data sheet. Kita harus menyimpan dari jauh dari sumber api, dan ketika ada kebocoran baik di tangki solar kita atau di pipa gas kita, segera dilakukan penanganan. Bisa kita menggunakan tangga evakuasi setelah di office. Tolong pastikan merokok hanya boleh di area merokok dan tetap terkendali, dan untuk merokoknya aman ketika dibuang seperti itu. Kalau hotbox biasanya adalah butuh izin kerja aman bagi teman-teman engineering, harus ada APAR ketika teman-teman melakukan pengelasan, penggeledahan atau blender. Yang berikutnya, ketika ada aktivitas hotbox, pastikan ada watchman atau fire watchman. Berarti kita harus melihat percikan apinya mengenai apa aja. Jangan sampai semua fokus bekerja, tapi percikan apinya tidak terjaga dengan baik ketika mengenai bahan yang terbakar. Nah, ini contoh Bapak Ibu sekalian di beberapa office yang kami capture, kadang seperti ini nih. Ada aparnya Pak, ada. Tapi satu penempatan tinggi amat gitu kan ya. Udah tempat lebih tinggi, ketutupan pas bunga lagi, pohon lagi. Nah, itu tolong diatur ya. Kalau dikatakan 125, tolong dipastikan gitu. Terus seperti ini nih, di bawahnya ada kulkas atau dispenser. Nah, harus ditempatkan dengan proper sehingga kita bisa gunakan ketika diperlukan. Ada Pak, di mana? Ada di pojokan nih. Nah, ketutup di pojokan, dikunci lagi ya kan. Kalau mau pakai dipecahin, kena tangan lagi itu bahaya nanti. Atau kadang taruh di pojokan, atau malah ditaruh jadi pengganjal pintu di kadang-kadang. Nah, itu tolong Bapak Ibu sekalian, pemelihara gedung atau kita sendiri tempatkan apar yang mudah dipantau, yang mudah dicapai, dan dengan posisi yang proper. Karena itu adalah alat awal kita ketika ada insiden api di rumah kita. Dan juga sama nih, dan di pojokan, dan di pojokan ketutupan sama ember kadang-kadang. Oh, dikasih kain bukan sama ember Pak? Iya Pak, kita bocor, nah sama aja kan. Tolong pastikan yang warna merah ini hiburan sama apar harus kondisi yang proper dan terperiksa dengan baik. Karena ini alat penting kita untuk di kantor. Baik yang ini nih, peta apa, jalur evakuasinya di bawah, jatuh, ini taruh di ini, Pak, gitu kan. Tolong ya Bapak Ibu sekalian, ini contoh di negara lain. Jadi, tolong jangan ditiru hal yang kayak gini. Atau kadang-kadang kalau kita ngebuka hidran, isinya macam-macam nih. Ada cat, ada thinner, ada es teh manis, ada nasi padang, ada seperti itu, ada tas seperti itu. Tolong pastikan ini alat tanggap darurat. Kita butuh, ini penting, dan harus dipastikan gampang terakses dan tidak membahayakan kita saat mengakses seperti itu. Nah ini nih, udah ada hidran, kasih tempat sampah, ketutupan kulkas lagi di bahaya bagi sekalian. Jadi contoh yang tidak boleh ditiru, dan pastikan di rumah Bapak Ibu sekalian, di kantor, dalam keadaan yang gampang diakses. Nah, ini peta, ini apa namanya? Jalur evakuasi atau akses evakuasi. Nah, pintunya diganjel sama sabun, kadang terkunci,
kadang aksesnya ketutupan sama barang bangunan, kadang di sini ada kardus sama tempat merokok. Nah, itu ada seperti itu. Ini lagi-lagi ini akses yang penting Bapak Ibu sekalian, ini kejadian. Saya beberapa kali ke office, baik di office dinas maupun di office swasta, hampir sama seperti ini. Jadi ini cukup bahaya. Alhamdulillah tidak ada kejadian. Oke Pak, Alhamdulillah. Tapi kita harus jaga jika ada insiden, nah gimana seperti itu. Harus aparnya yang bagus, aksesnya untuk evakuasi harus bagus. Kalau evakuasi bagaimana Pak? Ada kejadian evakuasi, ya udah kalau evakuasi secara template pasti jangan panik Pak. Ya, jangan panik dan tetap tenang ya. Tetap tenang dan selamatkan barang yang berharga. Apabila ada orang tua atau wanita hamil, tolong segera hubungi pihak klinik, jangan menggunakan lift, jangan berlari mendahului satu sama lain. Wanita wajib melepas hak yang tinggi, tetap berada di dalam kelompok dan jangan berbalik arah karena agar tabrak kemudian habis dari lari, jangan putar balik Pak. Jadi cukup satu arah mengarah ke titik kumpul seperti itu. Itu dia Bapak Ibu sekalian, eh, cukup. Jadi lagi-lagi safety itu bukan tugasnya tim EHS saja, safety bukan tugasnya tim P2 3 aja. Jadi kata Bapak sekalian, safety itu adalah responsibility-nya kita semua yang ada di kantor itu semua responsibel terkait safety. Jika emang melihat unsafe condition di rumah kita, ada genangan, ada apar tertutup, ada terkait pintu udara terhalang, tolong segera laporkan. Ketika ada kelistrikan yang tidak aman, ketika ada yang abnormal, tolong segera laporkan. Karena safety itu adalah responsibel kita semua. Dan jangan sekali-sekali melanggar aturan terkait safety karena bisa jadi ketika kita melanggar aturan safety, yang selamat yang kecelakaan bukan cuma kita, jadi bukan kita. Misal kita naik kendaraan, kita udah aman nih Bapak Ibu sekalian, kita udah berada di jalur kiri, kecepatan aman. Ternyata ada orang di belakang kita yang tidak mematuhi aturan safety, nabrak kita juga tidak selamat. Apa intinya? Semua orang yang ada di area kita harus sama-sama menjaga saya selamat dan semua orang yang ada di rumah kita harus selamat. Intinya kita bisa kembali ke rumah kita dalam keadaan sehat walafiat dengan keluarga kita. Dari kami Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Oke, nah kemudian bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah memiliki SKP dan lisensi Kemenaker RI, khususnya yang level ahli ya, seperti ahli K3 listrik, umum, media konstruksi, kemudian lingkungan kerja, serta K3 ahli K3 kebakaran, bisa melalui media tama untuk proses perpanjangannya. Dan ini ada harga early bird, artinya Bapak Ibu pembayarannya lebih terjangkau. Early bird ini maksudnya bayarnya duluan. Lalu nanti Bapak Ibu akan kami proses SKP dan lisensinya, baru nanti Bapak Ibu bisa dapat lisensi dan SKP-nya. Tapi kalau Bapak Ibu bayar harga promo, maksudnya gimana? Bapak Ibu bayarnya belakangan setelah sertifikatnya jadi. Nah, itu juga boleh ya, cuman harganya lebih tinggi dibandingkan harga Bapak Ibu bayar duluan, seperti itu. Kemudian bagi Bapak Ibu semuanya yang memiliki lisensi Kemenaker RI lainnya, Media Tama juga bisa bantu nih, harganya lebih terjangkau lagi untuk yang lisensinya saja. Pastikan Bapak Ibu belum expire lebih dari 1 tahun ya, karena kalau sudah lebih dari 1 tahun harus ikut refreshment lagi, jadi lumayan harganya seperti itu. Oke, nah kemudian bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin terjun ke dunia K3, silahkan bisa langsung ikut sertifikasi ahli K3 umum Kemenaker RI ya. Media Tama ada kelasnya secara online. Kemudian kalau untuk Bapak Ibu yang sudah ahli K3 umum Kemenaker mau lanjut lagi ke yang BNSP, boleh, tinggal uji kompetensi saja. Tapi kalau Bapak Ibu yang belum pernah AK3U Kemenaker RI mau yang BNSP dulu, itu juga boleh ya. Tapi pendidikannya minimal adalah D3. Dan ini ada harga subsidi Bapak Ibu ya. Dari harga 2,5 juta cukup 950.000 saja. Nanti pelatihannya secara mandiri melalui Midlea ya, atau platform e-course yang sudah kami siapkan. Jadi nanti tonton videonya, kemudian di akhir
akan ada uji kompetensi bersama asesor seperti itu. Tetap nanti sertifikatnya dari BNSP ya, baik yang hard copy-nya atau soft copy-nya. Hard copy akan kita kirimkan langsung juga ke Bapak Ibu semuanya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang pendidikannya adalah SMA, SMK itu gimana? Nah, ambilnya yang petugas K3 dari BNSP atau yang operator K3 BNSP ya. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau yang petugas ini Bapak Ibu memiliki pengalaman 2 tahun di bidang K3, tapi kalau yang operator tidak memiliki pengalaman itu ambilnya yang operator K3 seperti itu. Kalau dulu memang masih bisa SMA atau SMK untuk yang level ahli, kalau untuk 2025 sekarang sudah tidak bisa lagi ya, sehingga Bapak Ibu perlu untuk menyesuaikan pendidikannya berdasarkan pelatihan yang kami miliki seperti itu. Nah, lanjut lagi bagi Bapak Ibu semuanya yang punya ahli K3 umum Kemenaker, lalu Bapak Ibu bisa lanjut ke auditor nih. Kita akan ada kelasnya secara online di bulan Mei ya. Kemudian ahli K3 modal lingkungan kerja kita juga ada untuk sertifikasinya dan ini secara blended training nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikatnya HIMU dari BNSP dan SKP serta lisensinya dari Kemnaker RI seperti itu. Kemudian di kelistrikan kita juga ada teknisi K3 listrik, Bapak Ibu bisa ikut secara blended training ya. Dan ini pendidikan minimal SMK kejuruan teknik. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu pendidikannya adalah D3 teknik atau S1 teknik, ikut aja yang ahli K3 listrik. Ya. Nah, kalau ahli K3 listrik ini full tatap muka secara nanti Bapak Ibu semuanya akan belajar langsung di Media Tama ya di Merwe Jakarta Barat mulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-18 untuk mengikuti sertifikasi ini selama 18 hari. Kita akan mulai di 15 April. Kemudian untuk sektor konstruksi kita juga ada, nah ini full online Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dari jauh bisa ikut nih untuk kelas ahli muda K3 konstruksi. Kita akan mulai nanti di tanggal 26 April, pendidikannya minimal SMA sudah bisa ikutan. Lalu untuk supervisor perancah, ini kita ada di tanggal 14 April bagi Bapak Ibu semuanya yang mengawasi perancah ya, bisa ikut supervisor perancah. Tapi kalau yang memasang dan membongkar perancah, ikutnya yang teknisi K3 perancah. Keduanya kita lakukan secara blended training. Lalu petugas peran kebakaran kelas D, kita juga ada nih Bapak Ibu semuanya di tanggal 14 April. Dan ini kita lakukan secara blended training, artinya Bapak Ibu nanti praktik langsung di Media Tama untuk memadamkan api ya. Materinya nanti dilakukan pembelajarannya secara online Zoom. Kemudian P3K kita juga ada, dan P3K ini kita lakukan secara offline atau tatap muka ya, nanti di tanggal 14 April. Kemudian bagi Bapak Ibu yang bekerja di ketinggian, khususnya kalau ketinggiannya masih menggunakan platform perancah itu bisa ikut yang TKBT tingkat 2. Tapi kalau sudah bergelantungan menggunakan akses tali, Bapak Ibu ambilnya yang TKPK tingkat 1. Lalu kalau di perusahaannya sudah punya forklift, pastikan operatornya sudah ada nih forklift CEO-nya ya. Kalau misalkan belum ada CEO-nya bisa mengikuti sertifikasi di Media Tama, nanti bisa mendapatkan CEO tentunya ya. Dan nanti pelatihannya secara blended training, artinya materinya online, prakteknya di Media Tama sudah kami siapkan forkliftnya untuk transmisi otomatis ya. Jadi nanti tinggal praktek saja. Kemudian ada K3 rumah sakit bagi Bapak Ibu semuanya yang di sektor rumah sakit saat ini pekerjaannya bisa ambil K3 rumah sakit Kemenaker RI dan ini kita lakukan secara online training. Tapi kalau Bapak Ibu ingin ambil yang BNSP, ambilnya yang paramedis K3 muda. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakitnya ya Bapak Ibu. Kemudian ruang terbatas, kita juga ada teknisi K3 ruang terbatas. Nanti Bapak Ibu bisa lakukan pembelajarannya secara blended training juga dan nanti bisa praktek langsung bagaimana caranya bekerja di ruang terbatas seperti itu. Lalu untuk sektor migas, di sini ada operasi K3 migas dan juga pengawas K3 migas. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau operasi K3 migas ini minimal pendidikannya adalah SMK, tapi kalau yang SMK atau SMA ya, kalau yang pengawas ini minimal pendidikannya adalah D3. Nah, kalau pendidikannya sudah D3 bisa langsung ambil yang pengawas saja, tidak perlu melalui operasi K3 migas seperti itu. Keduanya kita lakukan secara online training ya dan sertifikat dari BNSP. Nah, ini juga penting nih investigasi insiden bagi Bapak Ibu semuanya yang saat ini bekerja sebagai HSE, penting juga memiliki sertifikat investigasi insiden. Jadi kalau misalkan amit-amit ada sesuatu terjadi di perusahaannya, maka kita sudah tahu bagaimana caranya menginvestigasi sebuah kejadian ya, sehingga nanti kita bisa lebih objektif terhadap
menelusuri kejadian demi kejadiannya seperti itu. Harapannya sih pelatihan ini tidak terpakai ya di dunia kerja. Kalau terpakai artinya ada kecelakaan seperti itu ya. Tapi setidaknya Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana sih cara-caranya untuk menginvestigasi sebuah kejadian seperti itu. Nah, kemudian ini adalah ATK yang akan Bapak Ibu dapatkan. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu secara online akan kita kirimkan langsung. Kalau misalkan offline akan kita berikan saat pelatihan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang kelewatan untuk mengikuti webinar setiap Sabtu, nah ini solusinya. Bapak Ibu bisa langsung meluncur ke e-course-nya Midlea atau Mediatama Learning Academy. Bapak Ibu bisa kunjungi midlea.co.id. Di sini ada ratusan video K3, tidak hanya terkait dengan pembelajaran webinar tiap Sabtu juga, Bapak Ibu bisa mempelajari materi lainnya seputar K3. Jadi ini e-course khusus K3. Nah, Bapak Ibu selain mendapatkan materi video, bisa download materinya juga berupa PDF, kemudian bisa mendapatkan sertifikat tentunya ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu nih harus menunggu webinar tiap Sabtu. Kalau ingin mempelajari materi K3 tiap hari, bisa melalui Midlea secara mandiri ya, melalui handphone ataupun juga laptopnya Bapak Ibu. Tidak perlu install aplikasi, cukup kunjungi melalui web browser saja. Nanti Bapak Ibu silakan daftar dulu akunnya, kemudian klik menu kursus. Di sana ada banyak sekali ya. Termasuk video-video yang Pak Lukis sampaikan juga ada di sini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung mempelajari materi-materi yang ada di sini. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang sedang mencari pekerjaan, kita di website mediatama.co.id ada menu karir. Nah, silakan bisa dilamar saja sesuai dengan kebutuhan, lokasi, dan juga gaji yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian untuk CV ya, Bapak Ibu kalau tidak punya CV atau belum update CV-nya, repot gimana cara update-nya, silahkan buka aplikasi Mika Pro, kemudian nanti ada menu buat CV online, silahkan diisi, dipilih template-nya, kemudian tinggal download ya. Semudah itu, satset langsung jadi, langsung kirim aja lamarannya ya, CV-nya ke dalam lowongan yang Bapak Ibu inginkan seperti itu ya. Jadi nggak perlu bingung-bingung lagi untuk membuat CV. Baik, kalau misalkan ada yang ingin informasi lebih lanjut, silahkan hubungi nomor yang tertera di depan layar ataupun juga bisa WhatsApp tim kami ada Beni, Risma, Soka dan juga Amanda. Pastikan sudah follow akun sosial media kami ya, Bapak Ibu semuanya, dan juga channel YouTube-nya Kak Cideni dan follow akun TikTok-nya Kak Cideni. Kalaupun ada yang ingin kerjasama sebagai sponsor, bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar ataupun juga ada yang ingin eh, sharing seperti Pak Lukis hari ini, silakan bisa hubungi nomor saya. Ini adalah nomor saya, nanti bisa mengajukan diri untuk menjadi pembicara di webinar kolega. Oke, nah ini sudah selesai, maka kita lanjut ke sesi tanya jawab. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, kami akan berikan dulu untuk link absensi ya, yang sudah Bapak Ibu tunggu-tunggu. Silakan bisa diisi absensinya melalui link yang saya berikan di kolom chat Zoom ini ya. Nanti diisi sampai dengan ada tulisannya berhasil gitu ya. Oke, silakan bisa diisi sambil Bapak Ibu semuanya menyimak beberapa pertanyaan ataupun juga Bapak Ibu ingin menjawab, ingin bertanya ya. Wah, sepertinya sudah banyak yang bertanya tapi sudah dijawab nih sama Pak Lukis nih. Gak apa-apa, ini kita yang belum terjawab nih ya, nggak apa-apa ya, kita jawab dari Pak Halid Al Rashid. Mau tanya mengenai K3 perkantoran, apakah ada korelasinya K3, oh sebentar, K3 dengan ECH, ECHSMS, SKK Migas. Nah ini gimana nih Pak Andri? Mungkin K3 secara menyeluruh ya, ataupun juga kaitannya apa? Silakan Pak Lugis. Baik, terima kasih ya Pak Khalid. Ini juga saya baru dengar nih, maksudnya mungkin CSMS ya mungkin ya. Mungkin gini, jadi mengenai K3 perkantoran, dan tentunya yang pertama tadi ya kita harus menerapkan SMK 3 itu yang pertama sebagai awalan kita. Tentunya ketika eh, itu terlaksana, tentunya kalau kita melaksanakan K3 perkantoran untuk bantuan vendor, misal kita menggunakan CSMS, Contractor Safety Management System, tentu kita harus memilih vendor-vendor yang tepat, vendor-vendor yang berkualifikasi, vendor-vendor yang bersertifikasi untuk melaksanakan itu, agar ketika kita sudah mampu memilih vendor yang tepat, tidak ada insiden yang di rumah kita atau bisa membahayakan ke area kerja kita atau yang lainnya. Ini seperti itu ya. Ya, karena
CCISMS adalah sistem manajemen kesehatan keselamatan yang dirancang subkontraktor dalam suatu proyek. Oke, itu bisa jadi Pak. Jadi ketika kita menggunakan jasa, misal perbaikan HVAC di gedung kita, tentunya harus menggunakan vendor yang tepat yang berkualifikasi. Atau kita menggunakan jasa pest control Pak. Ketika kita untuk menghilangkan tikus nyamuk di rumah kita, kita harus menunjuk lembaga pest control yang satu orang yang tersertifikat, dua lembaganya bagus, tiga dia menggunakan pestisida yang memang berizin dari pemerintah. Kenapa? Ketika tiga-tiganya tidak memenuhi, misal metode, material nggak memenuhi, ketika ada insiden, kita kenanya banyak. Misal ketika oleh Kemenkes, pestisidanya ada loh Pak, ternyata saya pernah pakai pestisida yang mungkin dilarang oleh Kementan, itu malah berbahaya. Jadi ada di Kementan itu ada listing mengenai pestisida atau inseksida yang boleh digunakan secara umum atau boleh digunakan secara terbatas. Itu ada, sehingga tolong pastikan ketika Bapak menggunakan kontraktor elektrikal, mekanikal, pest control ataupun jasa plumbing dan kawan-kawan itu tersertifikasi dengan baik, karena ketika pintu masuk itu bisa kita screen dengan baik, kita tinggal kontrol kinerja dia. Bisa jadi orang awalnya bagus, kinerja nggak bagus, bisa kita stop. Tapi kita udah tidak mengontrol dari awal, tidak memilih dari awal, tidak men-screen dengan awal dengan baik, itu masuk di poin SMK 3 juga mengenai purchasing dan kontraktor. Ketika kita nggak mampu men-screen dengan baik di awal, ketika ada insiden, kita kena habis-habisan. Udah ada insiden, kita kena blow up media, dan kita bisa jadi kena sanksi administrasi oleh pihak dinas. Seperti itu. Mungkin itu ya Pak Khalid Rashid. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, boleh silakan bisa diklik raise hand ya. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan Pak Lukis. Ini beberapa pertanyaan sudah dijawab dengan Pak Lukis. Silakan bisa dicek kolom Q&A-nya ya Bapak Ibu yang tadi sudah bertanya. Kita lanjut lagi dari Pak Muhammad Rashid Ridho. K3 perkantoran, apakah diperlukan juga untuk inspeksi di pagi hari nih Pak Lukis? Silakan, Pak Lukis. Ya, jadi untuk K3 perkantoran di Permenkes ini 48 2016, satu yang paling penting ada lampiran di peraturan ini, Mas. Lampiran ini bisa Mas pakai untuk initial review atau self assessment udah sampai mana kita peraturan. Berarti ada mengenai pest control, mengenai tanggap darurat, dan mengenai akses dan kawan-kawan. Tolong lakukan itu dulu. Jadi kita tahu apa yang kurang, apa yang yes, apa yang no. Jadi yang yes kita pertahankan, yang no itu kita ajukan ke manajemen untuk perbaikan. Jadi ada skala prioritas tergantung pendanaan sebenarnya dan kawan-kawan, tapi itu harus teman-teman lakukan. Pak, apakah inspeksi setiap pagi hari? Monggo, tergantung dengan sumber daya yang ada. Kalau dari kami biasanya tiap hari itu dilakukan oleh supervisor dari masalah rentang waktu itu tergantung sumber daya yang ada, tapi silakan buat checklist terlebih dahulu, karena checklist ini sangat penting. Kenapa? Agar kita semua satu persepsi bahwa memang yang dicek itu ini, satu kebersihan, dua bahan kimia, tiga akses kontrol, empat APAR, lima penerangan. Kita pastikan checklist itu ada dan standar, dan itu kita bisa laksanakan oleh siapapun. Tugasnya manajemen adalah biasanya untuk memverifikasi, ya kan? Kalau supervisi kita melakukan pemeriksaan, ya udah tertinggal sekali, tapi manajemen bakal datang, bener nggak si Andri ngecek aparnya? Bisa jadi kita ngomongnya sebulan sekali Pak ngecek apar, kita manajemen datang, tuh kok bulan Februari sekarang bulan April belum dicek. Ya, itu adalah fungsi kontrol, fungsi Genba dari manajemen untuk itu. Yang paling penting masalah pagi hari, tiap sehari sekali, tiap seminggu sekali, tiap sebulan sekali, monggo diatur tergantung situasi di lapangan. Tapi pastikan punya checklist yang standar, bisa menggunakan lampiran dari peraturan ini untuk sebagai pedoman awal. Seperti itu. Oke, Ya, baik. Mas Seperti Rashid. itu ya. Seperti itu ya, Pak Rashid Ridho untuk jawabannya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, silakan bisa klik raise hand ya. Kita akan berikan kesempatan untuk bertanya langsung. Di sini sudah ada Pak Ramot R. Sihotang. Silahkan Pak Ramot R. Sihotang bisa di-unmute dulu
untuk mic-nya. Silahkan. Atau Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya langsung, boleh klik raise hand. Tadi saya lihat sudah ada beberapa ya yang sudah raise hand, tapi pada lower hand lagi. Ya, silahkan Bapak Ibu semuanya bisa di raise hand. Pak Ramot R. Sihotan sudah bisa di unmute untuk mikrofonnya. Oke, ya. Sambil menunggu Pak Ramot R. Sihotan, mungkin di sini kan sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Lukis ya. Nah, izin ini saya bacakan kembali ya Pak, mungkin buat teman-teman yang lainnya terkait dengan ini nih Pak, yang sering terjadi pekerja yang perokok berat Pak. Terkadang harus ekstra untuk menyadarkan supaya mereka ngerokok di tempat yang sudah disediakan. Nah, ini gimana kiat-kiat dan strateginya supaya masing-masing pekerja ini sadar bahwa ngerokok ini lebih bahaya dari merokok yang pasif, perokok yang pasif lebih berbahaya daripada perokok yang aktif. Atau juga gimana caranya untuk meminimalisir kalau lagi kerja kadang-kadang mulut asem. Nah, ini gimana nih? Nah, silakan Pak Lukis bisa dipaparkan kembali gimana Ya, caranya nih, Pak. tadi ya seperti thank you Mas Arif. Yang pertama, kita ada langkah promosi kesehatan ya. Dari kami mungkin PP2K3L, EHS ataupun building maintenance, silakan membuat langkah promotif yaitu mengenai bahaya penggunaan rokok itu kita sebarin habis-habisan. Bisa kita kita pasang di semua papan pengumuman, bisa lewat WhatsApp group, bisa lewat flash email, bisa lewat papan pengumuman, bisa lewat videotron. Kadang kalau saya pakai videotron, kami menggunakan video bahaya merokok bisa ini kita pasang videotron. Videotron itu kita pasang di lokasi-lokasi yang padat karya, yang padat karyawan. Misal satu di kantin, dua di area ruang tunggu tamu, tiga di area ruang meeting. Bisa jadi itu kita pasang sebagai pengingat terus menerus. Yang berikutnya itu sebagai langkah-langkah smoking area khusus yang memang sesuai dengan peraturan. Jadi sempat ada yang nanya terkait peraturannya apa, ada pergubnya, silakan pakai aturan itu. Ketika kita udah mampu melokalisir itu semua, berarti kita harus melokalisir potensi bahayanya dulu. Berarti rokok kita lokalisir ke tempat satu ini biar tidak ada yang merokok ngecek-ngecek kemana-mana. Kita lokalisir, kita sediain tempatnya juga buat kena rokok kita pasangin. Jadi kadang-kadang orang merokok itu kalau cuma dikasih merokok itu menyebabkan impotensi. Oh enggak mas, saya ngerokok juga enggak impotensi kok kadang gitu. Ya tapi ketika rokok itu kita tembak ke ada foto anak yang kena paru-paru gagal ngerokok itu bakal lebih mengena. Jadi ini loh keluarga Anda ketika memang Anda merokok bahaya seperti ini. Kita udah menyediakan fasilitas tempat rokok. Kalau kami di tempat kami ada aturan, berarti ketika rokok tidak pada tempatnya, kita ada semacam SP biasanya. Berarti ya kita yang penting ketika kita udah menerapkan aturan, kita kasih fasilitas lebih dahulu. Ada fasilitas tempat rokok, udah kita sediain, dan kita ada aturan merokok, cuma boleh merokok ketika jam kerja, monggo dibuat aturan. Aturan-aturan itu kita pasang dan kita fasilitasi. If ada yang melanggar aturan itu, kita ada peraturan tertulis yang harus kesepakatan. Itu yang bisa kita lakukan. Tapi jangan sampai kita tahu-tahu memberikan aturan atau hukuman, tapi kita nggak ngasih fasilitasnya. Misal dilarang merokok, nah Pak tempat perokok di mana? Itu kan juga nggak bagus ya. Kayak kita dilarang membuang sampah sembarangan. Ternyata nggak ada tempat sampah di pabrik kita, di kantor kita, kan juga konyol. Jadi kita sediakan fasilitas, kita sediakan promosi, kita sediakan langkah promosi habis-habisan, terus aturan habis itu aturan itu harus kita sepakati bareng-bareng bahwa merokok itu satu membahayakan Anda, dua membahayakan rekan kerja Anda, dan tiga memang merokok itu melanggar aturan di perusahaan kami seperti itu. Itu yang bisa kita lakukan, Bapak sekalian. Oke, dan ini juga berlaku untuk rokok elektrik ya Pak Lukis ya? Ya, Walaupun jadi walaupun wangi ya Pak ya? ya itu yakin nih wangi. Kan ada rasa Jadi buah-buahan gitu kan. ya kita juga nggak tahu karena kan ketika rokok itu udah
sedot dan kita buang lagi itu adalah proses pembakaran, ada kayak ada CO2 yang ada, ya kan? Kita juga nggak tahu di dalam perasa itu ada kandungan apa, nikotin atau apa yang juga bakal potensi bahaya ketika kita sedot ataupun yang kita hembuskan ke lingkungan kerja kita. Jadi itu yang pertama untuk mengenai kesehatan. Elektrik juga bahaya kalau kita di eh, industri kimia, selain juga beresiko kesehatan juga beresiko kebakaran juga. Jadi tidak ada bedanya antara rokok rokok sama vape elektrik. Jadi itu sama-sama kita harus melokalisir itu semua karena bahayanya sama. Meskipun kita bilang, Pak, ini cuma wangi-wangian doang, yakin karena pasti enggak, pasti ada bahan kimia yang lain yang ada di situ dan proses pembakarannya pun dari seseorang ya yang pasif bakalan juga terkena efeknya juga seperti itu. Oke, seperti itu ya. Sama-sama berbahaya ya jadi ya. Oke, nah sudah ada nih pertanyaan lagi nih dari Pak Timothy. Silakan Pak Timothy, bisa di-unmute terlebih dahulu. Selamat siang, Pak. Oke, Saya Selamat Pak siang Timothy, Pak. Pak. Mas Arif, monggo. Ya, silakan. Pak, Nah, saya mau nanya, Pak. Ini kan banyak kan Timothy, perkantoran silakan, Pak. ini naruh chemical itu di bawah stafel. Pertanyaannya itu diperbolehkan nggak, Pak? Kalau menurut aturan K3. Itu aja sih, Pak. Pak, mau Pak, Oke, di bawah apa, Pak? Di bawah stafel, wastafel. Pak. Chemical. Seperti cuci piring, mungkin pembersih Oke, kaca. satu. Nanti ya, terima kasih Pak Timothy atas Hmm. pertanyaannya. Ini kita akan belajar terkait chemical. Silakan Bapak lihat ketika kita apa chemical ini, misal eh, cairan porselen. Biasanya kalau di kamar mandi ada porselen itu, coba Bapak lihat di baliknya. Pasti ada logo iritasi sama korosif di situ. Atau ada chemical, biasanya kalau Pak Timothy buat nyemprot ruangan. Coba dilihat kan kalau kita beli bahan kimia, coba lihat bagian belakangnya ada logo bahaya kimia di situ Pak Timothy. Yang paling harus Bapak lihat. Nanti apakah ada ketahuan eh, cara penanganannya atau bisa kawan bisa minta MSDS dari vendor atau yang kawan-kawan. Intinya harusnya penempatan bahan kimia tidak boleh ditempatkan ke yang mudah apa nyebutnya yang di umum yang bisa berakibat tumpah ataupun bisa berakibat bocor, bisa melukai teman-teman yang lain. Misal cairan korosif, kita membersihkan lantai pakai yang korosif itu, tolong disimpan ke tempat yang aman sehingga itu tidak tumpah, bisa ketika kita tangan pasti iritasi, itu cukup berbahaya. Yang paling bagus adalah tidak di bawah wastafel yang bisa mengakibatkan tersandung orang lain atau ketendang orang lain. Tempatkan ke sebuah rak lemari khusus di tempat itu dan ter, ter ketika itu nyimpen bahan kimia cair harus ada nyebutnya kita secondary containment atau sebuah ember ataupun apa, if itu tumpah maka masih aman di situ. Dan tempat penyimpanan pun harus dikasih simbol dan label Pak Timothy. Karena saya pernah kejadian, saya di kamar mandi juga nyimpen cairan korosif di botol aqua nih. Orang bingung ini isinya apa, dikirain es jeruk atau apa. Nah, ini kan harusnya tetap ditempatkan ke tempat yang proper, dikasih nama sehingga itu tidak membahayakan teman-teman kita yang lain. Boleh tempat umum Pak, kalau saya enggak, harus tempatkan ke tempat yang khusus, kerak yang khusus sehingga bisa mengurangi potensi tumpahan mengenai orang ataupun kesandung ke orang lain. Seperti itu Pak. Jadi itu kita masuk aturan ke Permenaker 8799 terkait bahan kimia, harus ada simbol dan label. Yang kedua harus aman if ada abnormality, baik itu rilis tumpah maupun terjadi kebocoran. Seperti itu Pak. Oke, seperti itu ya Pak Timothy, terima kasih. Nah ini Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, silakan bisa klik raise hand. Mungkin satu pertanyaan lagi nih Pak, yang saya bacakan kembali di kolom Q&A dari Pak Yoga, terkait dengan skala prioritas untuk K3 perkantoran Pak, yang sudah disebutkan oleh Pak Lukis. Di perkantoran mungkin sedikit agak diabaikan gitu ya Pak ya. Beda kayak misalnya kayak di Ya. produksi ataupun di proyek gitu kan. Nah gimana caranya membuat pimpinan ini lebih aware terhadap pentingnya K3 di perkantoran. Karena
ketika kita tersayat oleh kertas aja itu perihnya minta ampun ya Pak ya. Padahal cuma kertas gitu ya. Apa daya lah sebuah kertas gitu ya yang bisa melukai jari kita. Nah ini gimana Pak untuk membuat pimpinan lebih aware terkait K3 Ya, perkantoran itu sendiri? ini sama Pak. Jadi ini kejadian saya di 1 tahun, ini program saya setahun yang lalu juga. Jadi perkantoran ABA itulah kenapa yang saya sampaikan di awal, tenaga kerja cukup meningkat nih, kayak harga emas meningkat terus-menerus. Tapi perkantoran sering terabaikan karena mesti konstruksi, manufaktur, pertambangan itu menjadi poin safety. Jadi perkantoran apa yang saya lakukan adalah satu, tadi yang saya sampaikan ke Mas Rashid tadi ya, terkait kita harus mampu menginisial assessment perkantoran kita sampai mana. Dan dengan apa? Checklist yang ada di Permenkes ini. Silakan menginisial assessment dulu. Berarti ada mana yang belum komplain, mana yang udah komplain, itu yang kita atur. Berarti kita sampaikan kalau kita aware peraturan ini Pak, kita baru memenuhi 70% loh Pak. 30%-nya masih kurang. Kita sampaikan. Dari 30% ini kita sampaikan risk, bahaya dan resikonya ke manajemen. If Bapak nggak mau ini, potensi saya gini. Itu yang saya lakukan kemarin, program saya ada 2 di perkantoran. Kemarin yang pertama memasang ARD, rescue device di lift. Berarti di lift seharusnya ketika lift itu ada shutdown atau ada blackout, listrik mati, lift harusnya berhenti di titik yang paling terdekat. Misal dia ketika listrik mati dia harus berhenti di lantai 16, pintu terbuka. Kejadian di tempat kami, pas padam listrik, liftnya macet di tengah-tengah. Nah itu jadi poin kami. Pak, saya butuh ini karena ya kalau saya kejebak nggak apa-apa, kalau Bapak yang kejebak seperti apa, yang punya pabrik, yang punya PT. Nah, itu berarti saya sampai dibeliin, itu harganya 55. Nah, udah oke. Habis itu ada kejadian insiden di suatu kota bahwa memang kantornya kebakaran, listriknya mati sehingga tidak bisa dilakukan pemadaman, Pak. Nah, saya sampaikan, ya udah kalau Pak ini ada kebakaran nih, kan ada hidran. Ya, hidran joki sama hidran listrik ada, Pak. Listriknya mati, kita nggak bisa nyemprot, kantor Bapak kebakaran habis. Itu yang kami lakukan. Intinya apa? Dibeliin. Jadi intinya cara kita yang pertama, jangan membenturkan peraturan dengan atasan kita. Berarti pasti selesai kita. Dan yang paling penting adalah, if kita nggak memenuhi peraturan itu, kerugiannya apa, silakan ditampilkan Bapak Ibu sekalian. Kalau masalah keselamatan, Pak, saya butuh peta evakuasi ini loh. Buat apa? Saya nggak perlu. Ya udah, berarti kalau ada saya butuh ini, kalau Bapak yang kejebak gimana kalau di sini. Nah, ikut saya tembak ke itu, misal itu yang lebih mengena. Berarti oh iya, ini perlu. Atau ketika ada kebakaran gede, listriknya mati, ada blackout, kita pakai nyiram pakai apa, Pak? Pakai gayung. Kan enggak. Kita menggunakan hidran diesel. Itu yang bisa kita lakukan ketika kita ngomong ke manajemen, risknya apa, atau bisa berakibat kerugian apa yang bagi beliau atau bagi PT ini. Itu yang bisa kami lakukan. Tapi tetap patokan kita di peraturan. Pasti dia nanya, ada aturannya enggak? Ini aturannya, kita baru komplain 70%. Ketika 30% ini kita nggak komplain, efeknya kebakaran semakin gede, semakin banyak. Misalnya ada kebakaran, ada insiden, bakal ke blow up ke media, maka kita akan semakin turun citranya. Yang kita lakukan, ada risk management yang kita lakukan sehingga apa program kita yang tidak dibilang mengada-ngada, ya kan? Misalnya EAS kan, EAS mesti fungsinya adalah fungsi cost. Kita nggak pernah ada profit center kalau EAS, pasti biaya lagi, biaya lagi, biaya lagi. Tapi itu profitnya kita apa ya itu? Kalau apar, Pak butuh ngisi apar, ngapain apar juga nggak pernah dipakai, ya udah. Berarti kalau aparnya nggak bisa kepake, misal mesin Bapak kebakaran, kerugian 100 juta. Kalau apar cuma 1.200.000. Yang bisa kami sampaikan pro dan kontranya sehingga nyampe nih ke manajemen, ini tuh penting kayak gitu.
Jadi lebih ditonjolkan ke cuannya ya Pak, efeknya nih kerugiannya besar Mendingan gitu. besar ya gitu Kalau ya. cuma ngomongin peraturan, nggak perlu. Iya Mendingan ke betul betul. kerugiannya buat bapak apa, Hmm, itu yang hmm, lebih hmm, enak. hmm. Iya 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 betul. Jangan sampai cuma sekedar beli apar Oke. 1 juta doang, habisnya malah biasanya 1 juta rupiah buat beli apar jadi 1 juta dolar buat membayar semuanya gitu ya Pak ya. Oke, nah ini menarik ya Bapak Ibu Eh, semuanya. Mungkin seperti itu ya yang sudah disampaikan oleh Pak Luki cara berbicaranya kepada manajemen bagaimana caranya supaya kita sebagai HSE bukan hanya sebagai menghambur-hamburkan uang perusahaan. Nah, artinya ini preventif untuk kita bisa lebih aware terhadap perusahaan kita sendiri. Oke, baik. Ini sudah pukul 3 sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak sudah hadir di webinar kita pada siang hari ini ya. Dan sebelum kita closing, jangan lupa ya Bapak Ibu bisa isi absensi terlebih dahulu. Nanti untuk sertifikatnya akan tayang setelah webinar ini berakhir. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita dengarkan dulu closing statement dari pembicara kita kepada Pak Lukis. Dipersilakan untuk memberikan closing statementnya. Oke, Mas Arief ya, dan Pak Denny, Bapak sekalian. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi ingat safety, Bapak Ibu sekalian harus ingat lukis ya. Apa itu lukis? L yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian harus mampu melihat situasi kondisi sekitar rumah Bapak Ibu sekalian. Berarti ada unsafe action apa, ada unsafe condition apa yang ada di rumah Bapak Ibu sekalian. Dari itu kita harus mampu menggunakan uraikan bahayanya Bapak Ibu sekalian. Bahayanya fisik, kimia, biologi, ergonomi, psikologi kita uraikan. Kalau kita udah tahu uraikan, kita harus melakukan K nih, kendalikan Bapak Ibu sekalian. Kendalikan dengan cara eliminasi, substitusi, engineering control, administrasi, dan APD. Kalau kita udah mampu mengendalikan, jangan lupa kita harus menginformasikan ke teman-teman kerja kita. Jadi biar mereka tahu dengan cara training, sosialisasi, briefing, dan terserah apapun itu, safety sense, sehingga kita bisa Jadi kita harus bisa selamat dan mampu menyelamatkan rekan kerja kita biar kita bisa lebih produktif. Jadi ingat safety Bapak Ibu sekalian, tetap harus ingat lukis. Seperti itu Mas. Terima kasih. Oke, luar biasa ini closing statement yang perlu kita ingat ya Bapak Ibu semuanya, selalu ingat Pak Lukis ya. Nah, lihat lingkungan sekitar, uraikan bahaya risiko, kendalikan risiko, informasikan pihak terkait, dan juga selamat dan menyelamatkan. Oke, menarik sekali Bapak Ibu semuanya. Baik, sebelum kita closing, Bapak Ibu semuanya saya ingatkan sekali lagi, silakan bisa mengisi absensi ya, yang sudah kami berikan di kolom chat. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi absensi, saya kirimkan kembali di kolom chat Zoom, ya silakan bisa mengisi absensi. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya sudah hadir di webinar kita hari ini, dan jangan lupa untuk absensi diisi. Dan juga, oh ya, tadi saya dapat informasi dari tim bahwa untuk notifikasi WhatsApp terkait dengan sertifikatnya terbit itu sedang maintenance. Artinya nanti Bapak Ibu jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat, silahkan bisa dicek di aplikasi Mika Pro-nya masing-masing di menu akun kemudian pelatihan saya. Nah, di jam 4 sore itu untuk sertifikatnya sudah diterbitkan semua. Bagi Bapak Ibu yang belum terbit di jam 4 sore, bisa jadi Bapak Ibu belum mengisi absensi, atau yang kedua, aplikasinya masih silver. Silahkan di-upgrade dulu. Kalau yang masih silver, nanti hubungi saya, nanti saya akan bantu terkait dengan eh, sertifikat yang belum terbit ya, atau hubungi tim media Tama yang Bapak Ibu kenal seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Sabtu depan kita hadir lagi dengan topik yang berbeda tentunya, supaya Bapak Ibu semuanya bisa lebih menguasai juga materi-materi K3 di berbagai aspek, berbagai sektor gitu ya. Dan nanti Bapak Ibu jangan lupa share informasi sebanyak-banyaknya terkait webinar gratis ini. Baik, akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih banyak Pak Lukis sudah sharing materi hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Lukis bisa bermanfaat untuk teman-teman peserta, khususnya untuk Pak Lukis bisa diberikan keberkahan selalu. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukis dan Bapak Ibu semuanya.